Halo adik-adik, shalom. Shalom. Nah, adik-adik di rumah apa kabar? Pastinya luar biasa. Yes, Yesus. Nah, adik-adik dan kakak Marlin, selama 1 minggu ini pasti kita melakukan kegiatan sehari-hari kita, ya kan? Entah kita itu bermain, kita menonton, kita belajar, dan baca Alkitab, dan lain-lain. Nah, pastinya kakak Marlin dan adik-adik di rumah pasti rindu akan kehadiran dari Tuhan Yesus dan rindu akan memuji namanya. Gimana kakak Marlin pasti rindu? Iya rindu. Adik-adik juga pasti rindu kan? Pasti. Nah adik-adik untuk itu mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kakak undang subuh bangkit berdiri. Kita melakukan sekolah minggu. Semangat ya! Sekolah minggu sungguh senangnya, tempat berbakti dan menyembah. Kami bernyanyi bersama-sama, sukacita memuji Tuhan. Sekolah minggu sungguh senangnya. Sekolah minggu sungguh senangnya, dengar cerita firman Tuhan. Semua anak memperhatikan firman pedoman di masa depan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik silahkan duduk kembali ya. Kakak Roy. Iya kakak Marlin. Kakak Roy ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Ingat dong, pasti tentang Samuel. Wah, Samuel kenapa Kakak Roy? Samuel dia mendengar bahwa Tuhan memanggil-manggil namanya. Wah, adik-adik, itu artinya bahwa kita anak-anak Tuhan harus mendengarkan perintah Tuhan dan juga melakukannya. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, mari kita membaca Mazmur ayat 33, pasal 33 ayatnya 8a. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-8a. Kita baca bersama-sama ya Kakak Roy. Iya Kakak Marlin. Kita mulai 1, 2, 3. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita merespon dari Mazmur kita menyanyi, ajar aku mendengar. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Tuhan memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Kita ulangi sekali lagi ya.
Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sadar banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau sukai. Namun karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak yang Engkau kasihi. Dan kami pun pada pagi hari ini boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Shalom. Wah, sungguh sukacita luar biasa. Kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Wah, Kakak Heri lagi pakai apa ini ya? Ya, ini adalah mahkota. Mahkota biasanya dipakai oleh seorang yang disebut raja. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu, adik-adik pasti sudah mendengar cerita di mana Tuhan telah memilih beberapa hakim untuk memimpin bangsa Israel. Ada hakim Deborah, ada hakim Yefta, ada hakim Gideon, ada hakim Simpson, ada hakim Samuel. Nah, saat ini Bapak Samuel sudah semakin tua. Ia lalu memilih 2 orang anaknya laki-laki yang bernama Yoel dan Abia untuk menggantikannya menjadi hakim. Tapi adik-adik, ternyata anaknya Bapak Samuel ini tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu orang-orang Israel berkata kepada Bapak Samuel, "Samuel, kami mau sekarang dipimpin oleh seorang raja. Kami tidak mau dipimpin oleh seorang hakim." Mendengar itu, Bapak Samuel kecewa. Lalu Bapak Samuel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Bapak Samuel, "Turutilah permintaan mereka." Dan Samuel pun menuruti permintaan mereka. Di suatu daerah Benyamin, ada seseorang yang sangat kaya raya. Namanya Bapak Kis. Dan Bapak Kis punya seorang anak laki-laki yang bernama Saul. Saul ini orangnya tinggi besar, badannya tegap, sehat dan kuat, dan ganteng pula. Nah, suatu hari Bapak Kis kehilangan beberapa ekor keledainya. Bapak Kis lalu memanggil Saul. "Saul, kemari nak." "Ada apa ayah?" kata Saul. "Bapak kehilangan beberapa ekor keledai. Sekarang tolong engkau pergi bersama seorang pembantu kita untuk mencari keledai-keledai itu." "Baiklah," kata Saul. Saul pun pergi bersama dengan seorang pembantunya. Di tengah jalan, Saul berkata kepada pembantunya, "Ayo kita pulang aja yuk. Bapakku pasti sudah lupa dengan keledainya." Tapi kata pembantunya, "Tunggu dulu. Mari kita bertemu dengan seseorang yang bernama Samuel. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan," katanya. "Baiklah," kata Saul. Mereka pun meneruskan perjalanannya masuk ke sebuah kota. Di pintu gerbang kota ada beberapa anak perempuan yang hendak mengambil air minum untuk ternaknya. Saul bertanya kepada mereka, "Apakah kalian melihat namanya Bapak Samuel?" "Oh iya," kata mereka, "ada. Dia tadi sudah duluan jalan ke sana. Pergilah kalian mengejarnya. Kalian akan menemukannya," kata mereka. "Baiklah," kata Saul, "terima kasih." Saul pun meneruskan perjalanannya. Bapak Samuel juga hendak siap-siap pergi keluar. Dan ternyata mereka bertemu di tengah jalan. Bapak Samuel bertemu dengan Saul.
Ya, ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa mempertemukan Bapak Samuel dan Saul. Dan sebelum bertemu, Tuhan telah berbisik kepada Bapak Samuel. Samuel itu adalah orang yang akan engkau urapi menjadi raja. Oh ya, kata Bapak Samuel. Bapak Samuel lalu mengajak Saul untuk ke rumahnya, menikmati makan bersama dan beristirahat. Keesokan paginya saat bangun, Bapak Samuel mengajak Saul keluar. Bapak Samuel mengambil sebotol minyak, lalu mengurapi kepala Saul atau mencurahkan minyak tersebut di atas kepala Saul. Ia berkata, engkau adalah raja yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saul masih antara bingung ya adik-adik ya. Namun ada beberapa mukjizat Tuhan yang ditunjukkannya saat perjalanan pulang ke rumahnya. Lalu Bapak Samuel mengumpulkan semua bangsa Israel. Ia memanggil semua suku-suku. Lalu tibalah kepada suku Benyamin. Dan suku Benyamin adalah sukunya Saul. Bapaknya Saul adalah Bapak Kis. Bapak Samuel mencari-cari Saul di antara keluarganya. Kok Saul tidak ada ya? Ternyata Saul bersembunyi di antara tumpukan barang-barang. Ya, badannya Saul kan tinggi besar ya, jadi kelihatan orang dengan gampang menemukannya. Ia pun lalu ditarik ke depan dan Samuel berkata, ini adalah Raja Israel. Ini adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Karena dia adalah raja yang taat kepada perintah Tuhan. Orang Israel pun berkata, hidup Raja Saul. Mereka bersukacita mendapatkan raja yang pertama. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai 25. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Amin. Judul cerita kita minggu ini adalah Raja Israel yang pertama. Raja Israel yang pertama. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita. Tapi untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Kita buka Alkitab kita ya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9. Nah, jika adik-adik di rumah sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan muliakan Tuhanmu. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana anggurmu akan melimpah penuh. Kita ulangi lagu ini sekali lagi ya.
dan jangan lupa beserta gerakannya. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Muliakan Tuhanmu dengan harta bendamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana anggurmu akan melimpah penuh. Adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 97 ayatnya yang pertama. Mazmur 97 ayatnya yang pertama. Kita mulai ya Kakak Roy ya. 1, 2, 3. Mazmur 97 ayatnya yang pertama. Berbunyi demikian, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Sekali lagi ya, kita ulangi. Oke Kakak Roy. 1, 2, 3. Mazmur 97 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Amin. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang dengar-dengar kepada Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan terimalah persembahan kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Dalam belajar, bermain, beribadah Tuhan. Kiranya semuanya tetap bersemangat dan bersuka cita. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan masing-masing. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati juga pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya kami semua boleh segera terbebas dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi untuk itu, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri semua. Nah, mari kita melakukan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita, mari kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
nyanyian, hatiku penyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Demikianlah ibadah kita. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan melindungi kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Dadah.